Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6. Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan masuk ke mata pelajaran IPS, yaitu pembelajaran kelima. Untuk anak-anak kelas 6, silahkan dibaca buku tema 1 halaman 27, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat negara-negara Asia Tenggara. Di pembelajaran kita hari ini, yang pertama sekali kita bahas adalah pemanfaatan kondisi geografis negara Asia Tenggara. Jadi di sini pada dasarnya kita akan mengetahui bagaimana kondisi wilayah, baik itu pegunungan, lautan, ataupun dataran rendah. Yang pertama kita bahas adalah negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki dataran rendah yang luas, yaitu pertanian dan perkebunan. Hasil dari pertanian dan perkebunan di Indonesia adalah padi dan sayuran. Potensi hutan Indonesia yaitu rotan, jati, dan getah karet. Indonesia memiliki perairan yang luas, yaitu perikanan dan Indonesia juga memiliki pantai-pantai yang indah, disebutlah sebagai pariwisata. Indonesia juga memiliki hasil tambang, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, yang kedua adalah negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki hutan yang luas, disebut sebagai komoditi ekspor kayu, dan perkebunan yang luas juga, yaitu hasil pencarian dari perkebunan ini adalah karet. Ini disebut sebagai penghasil terbesar di Indonesia. Yang berikutnya, sepanjang pantai barat di Malaysia memiliki hasil tambang, yaitu minyak bumi dan timah. Yang ketiga, negara Thailand. Hasil pertanian negara Thailand adalah padi. Julukannya negara lumbung padi Asia Tenggara. Hasil pertambangan Thailand adalah timah, timbel, seng, dan mangan. Sepanjang sungai Mekong yang ada di Thailand memiliki hasil tangkapan, yaitu hasil tangkapan ikan. Yang berikutnya, yang keempat adalah negara Filipina. Negara Filipina memiliki dataran rendah hasil pertanian, yaitu jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Sedangkan hasil perkebunannya adalah karet, kelapa, dan kayu. Ini disebut sebagai komoditas ekspor terbesar. Filipina memiliki hasil pertambangan, yaitu emas. Yang kelima adalah negara Singapura. Usaha pertanian Singapura adalah hidroponik, sedangkan hasil peternakannya adalah unggas. Singapura merupakan negara industri dan perdagangan internasional. Yang keenam adalah negara Brunei Darussalam. Hasil tambang Brunei Darussalam adalah minyak bumi dan gas alam. Hasil tambang ini merupakan hasil tambang terbesar di Asia Tenggara. Brunei Darussalam memiliki dataran rendah, yaitu pertanian, yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Yang ketujuh adalah negara Laos. Sumber perikanan negara Laos adalah ikan karper dan ikan perch. Laos memiliki dataran rendah pertanian juga, yaitu menghasilkan padi, jagung, dan tembakau. Yang kedelapan adalah negara Vietnam. Vietnam memiliki dataran rendah, yaitu pusat industri, pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Pertanian pada dataran rendah di negara Vietnam menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Sedangkan hasil hutan dari negara Vietnam adalah jati dan rotan. Yang kesembilan adalah Myanmar. Myanmar memiliki lembah, yaitu lembah Sungai Sitang yang menghasilkan tembakau. Sedangkan Myanmar juga memiliki plato Shan atau disebut sebagai teh. Myanmar memiliki pantai, yaitu pantai Arakan Yoma yang menghasilkan sayuran, dan memiliki pertambangan yang menghasilkan timah. Negara berikutnya yang terakhir adalah negara Kamboja. Kamboja memiliki danau, yaitu Danau Tonle Sap, penghasil ikan tawar utama di Asia Tenggara. Kamboja juga memiliki daerah Sungai Mekong, yaitu pertanian yang menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis.
pada perkebunan di negara Kamboja menghasilkan tembakau dan karet. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu kelas 6, dan video ini bisa diulang-ulang kembali agar semakin paham dan semakin mengerti tentang materi kita hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar, jaga kesehatan di rumah. Selamat pagi.